Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Adelia Kusumawati dari kelas Manajemen Pendidikan Islam B, IAIN Ponorogo. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Yang mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Korupsi yang pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi dari bahasa harfiah yaitu corruptio, dan secara bahasa Latin yaitu yang artinya busuk. Yang pertama yaitu korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi merupakan manipulasi budaya bangsa. Telah banyak usaha untuk memberantas korupsi, namun sampai sekarang hasilnya masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kedua yaitu pengertian. Menurut Bahrudin Lopa, mengutip pendapat David M. Kalmas, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai yakni menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga yaitu secara yuridis, menurut UU nomor 31 tahun 1999 yang artinya yaitu setiap orang yang disengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi itu ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu dari diri sendiri. Contohnya yaitu sifat tamak, yang mana seseorang sudah bisa mencukupi kebutuhan dan tetapi karena sifat tamak itu memunculkan ingin lebih dari apa yang ia miliki, sehingga menimbulkan perbuatan korupsi. Yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Contohnya yaitu faktor politik, yang mana di dalamnya ada perebutan jabatan dan mengakibatkan suap menyuap untuk memperoleh jabatan tersebut. Itu adalah faktor ekstern. Yang kedua yaitu faktor hukum. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk korupsi. Di sini saya menjelaskan 7 bentuk korupsi yang diambil dari buku saku KPK. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya mobil dinas. Mobil dinas itu fasilitas dari pemerintahan yang digunakan oleh aparat untuk kepentingan pemerintahan, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga. Yang kedua yaitu suap menyuap. Maksudnya yaitu memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contohnya yaitu pelanggar lalu lintas yang menyogok kepada polisi agar lolos dari hukuman. Itu setiap hari kita melihat di jalan. Jadi suap menyuap itu sudah banyak yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan, yang mana artinya menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Contohnya kwitansi kosong. Kwitansi kosong itu digunakan untuk memanipulasi angka, jadi dapat membohongi atau memanipulasi angka yang sedikit menjadi lebih besar dan keuntungannya untuk pribadi. Yang keempat yaitu pemerasan, yang mana memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Contohnya yaitu pungli yang dilakukan aparat, yaitu tarif pengurusan dokumen. Padahal pengurusan dokumen itu gratis tanpa biaya apapun. Yang kelima yaitu perbuatan curang, yang mana artinya segala bentuk kecurangan, yaitu suatu tindak pidana korupsi. Yang contohnya yaitu pemborong proyek yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, atau toko bangunan. Yang keenam yaitu benturan kepentingan
biasa disebut sebagai conflict of interest, yang artinya mana seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kroni-kroninya. Contohnya sebagai meskipun dilakukan tender dalam proyek pegawai negeri mengikut sertakan perusahaannya dalam pembangunan tersebut. Yang ketujuh yaitu gratifikasi. Gratifikasi sangat dekat dengan masyarakat hingga kita tidak sadar melakukan gratifikasi. Gratifikasi itu yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Dan gratifikasi itu ada dua, yaitu gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Gratifikasi positif yaitu pemberian hadiah dengan tulus tanpa menginginkan timbal balik. Sedangkan gratifikasi negatif itu pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Kepentingan sejenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Jadi gratifikasi itu artinya tidak selalu jelek, tapi harus dilihat sesuai dengan kepentingannya. Tetapi dalam praktik seseorang memberi sesuatu itu tidak mungkin tanpa adanya timbal balik. Mungkin ada sesuatu di baliknya, tapi tidak semuanya gratifikasi itu dapat diartikan jelek. Yang selanjutnya yaitu gratifikasi menurut UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan dengan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Jadi gratifikasi yang diterapkan pada menurut UU nomor 20 tahun 2001 itu mengenai tentang pemberian hadiah dalam bentuk apapun itu dinamakan sebagai gratifikasi. Yang selanjutnya yaitu dalam pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Jadi suatu pemberian hadiah yang menyeleweng dengan hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya itu dinamakan sebagai gratifikasi. Contohnya yaitu pemberian hadiah atau uang untuk ucapan terima kasih. Padahal padahal itu sudah kewajibannya, tidak perlu diberi hadiah. Jika itu diterima berarti itu bisa dinamakan sebagai gratifikasi. Terima kasih.